Syekh Siti Jenar. Silakan. Kitab yang disebut terakhir tadi sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti. Barangkali sudah menjadi darah dagingku. Kitab Al-Halab itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias Sejatining Mulyo yang berarti Allah? Ya, betul. Bagus. Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halab Jawa, mengaku dirinya Allah. Monggo Kanjeng Sunan Kiri. Baik. Al-Halaj di Baghdad dihukum had, dihukum mati karena murtad. Bagiku dihukum had atau tidak sama saja. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Lillahi ta'ala. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Pasti. Itu hal yang pasti. Tapi karena hukuman itu merupakan kematian seseorang, maka tidaklah pribadi-pribadi yang melaksanakannya. Hukuman itu baru bisa dilaksanakan, insya Allah nanti, setelah saudara kita Raden Patah sudah resmi diangkat menjadi sultan. Karena itu, masih ada kesempatan bagi saudaraku untuk bertobat. Bukan kepada manusia tempat bertobat. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul hadim. Orang yang merasa dapat menembus ke atasnya aras itu tidak beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu kedudukannya Allah subhanahu wa ta'ala, atau karena itu kursinya Allah subhanahu wa ta'ala, yang berarti tidak paham dengan sifatnya aras itu sendiri, yang berarti tidak paham dengan fungsinya sifatnya aras itu untuk apa secara global. Ayat ketuhanan hanya ada dua sisi ayat yang menunjukkan Allah titik-titik di atas titik-titik, dan sisi ayat Allah titik-titik dekat titik-titik. Keduanya wajib diimaninya. Orang yang ingkar satu sisi ayat tersebut itu kurang adab, karena ayat itu dari perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perkataannya dari Allah subhanahu wa ta'ala saja diingkarinya, bila merasa telah menyembahnya, itu berarti hanya atas prasangkanya kalian sendiri, karena mukal kalau Allah subhanahu wa ta'ala berkata dan perkataannya menyelisihi dengan fakta yang sebenarnya. Orang-orang yang tidak dapat membedakan itu termasuk orang yang menyamakan. Orang yang tidak dapat membedakan kedudukan antara dirinya yang menjadi hamba, berani merasa menyatu dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, itu kurang ajar, dalam kurung kurang belajar, karena wawasannya
sangatlah sempit atau sempit wawasannya, dalam kurung tidak dapat membedakan antara makhluk dengan sang kholik, yang berarti la fala haula wala quwata illa billahil aliyul adim, dipahami bulat-bulat atau ditelan mentah-mentah ayat tersebut. Sepengetahuan kami, ayat ketuhanan itu semua wajib ditakwil atau dikias, dan sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah bulat, jangan dikias atau ditakwil lagi. Secara logikanya, adanya zat itu lebih dahulu, setelahnya baru dipahami atau diketahui sifatnya. Contohnya, kalian mempunyai anak, sifat anak kalian itu baru dapat diketahui setelah ada wujudnya anak kalian, dan sifat anak kalian itu berada pada anak kalian. Intinya, yang merasa dapat manunggal dengan Tuhannya berarti ada dua kemungkinan. Yang ke satu, karena belum paham dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya, yang tidak dapat membedakan antara Tuhan dengan makhluknya atau dengan dirinya. Yang kedua, tahu zatnya yang sebenarnya, akan tetapi tidak paham dengan posisinya arsy itu sebagai apa. Kedua ayat secara global yang kami sebut di atas tersebut tadi itu, keduanya sama-sama untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keduanya dari perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala, keduanya hak adanya sesuai dengan dalil yang ada atau faktanya benar-benar real adanya. Dalil bumi ini bulat sama dengan 129.600 derajat. Bila atas yang disebut di kitab suci Al-Quran kalian pahami atasnya kepala kalian sendiri, berarti bila mana semua sudut derajat yang ada di bumi ini ada makhluk, maka yang berarti apa Tuhan ada sejumlah seperti jumlahnya derajatnya bumi yang kami sebutkan tadi. Contohnya Mekah dengan Amerika, atasnya berlawanan arahnya, seperti siang yang ada matahari dari pagi sampai sore hari posisinya, terus bergonta-ganti, besoknya berulang lagi. Bila malam hari ada rembulan, posisinya juga berubah-ubah bentuknya dan posisinya rembulan tersebut, dikarenakan bumi ini bulat dan terus berputar sampai hari kiamat nantinya. Dan ingat, ayat ketuhanan itu untuk ditakwil atau dikias. Sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah bulat, jangan ditakwil atau dikias. Orang yang tidak paham dengan dalil, dalam kurung tahunya hanya cuma ayat saja, mereka pasti salah Tuhan, dalam kurung yang dipuja hanya berhala atas prasangkanya sendiri, karena pasti ingkar dengan seruan ayat Al-Quran. Mereka pasti menyamakan Tuhannya dengan makhluknya. Dalam pengertian bisa jadi menyamakan sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya makhluk, atau sifatnya dirinya sendiri disamakan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari makna
seruan ayat Al-Quran, itulah pahami kalau sifatnya antara makhluk dengan sifatnya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda. Perbedaannya itu 180 derajat dalam pengertian sifatnya itu dari kebalikannya. Dalam kurung, makhluk pasti membutuhkan Tuhannya. Tuhan tidak membutuhkan makhluknya. Dalam pengertian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan semua dalil atas wewenangnya. Dalil pasti membutuhkan kalam qatimnya, ayat pasti membutuhkan kitab sucinya. Kalau di kitab suci Injil difirmankan, awal kejadian itu firman, yang artinya firman tidak ada yang menyerupai, menyamai dengan kitab Injilnya. Contohnya, bila warna firman atau ayatnya sama dengan warnanya kitab Injilnya, mokal dapat dibacanya. Firman tersebut, kalau yang diturunkan atau yang diwahyukan ke baginda Nabi Muhammad SAW yang pertama kali itu Iqra, dan baginda Nabi berkata, kami tidak dapat membacanya. Bukan berarti kitab suci dengan ayatnya warnanya sama. Itu sesuai dengan seruan ayat Al-Quran. Tidak ada yang menyamai dan tidak butuh sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.